Saat ini mencari teman sangatlah mudah, apalagi yang dikenal secara online. Semakin luas media sosial, semakin banyak pula orang yang tidak kita kenal secara nyata. Banyak dari kita yang pernah mengobrol secara online dengan seseorang yang tidak kita kenal. Kita berpikir telah mendapatkan teman baru dan menganggap itu hal biasa saja. Namun bagaimana jika orang itu adalah predator? Kisah kali ini menimpa gadis muda yang dipikat dan diculik oleh seorang predator online. Begini kisahnya. Tinggal di Glendale bersama ibunya Jessica Nunes, ayah tiri dan saudara kandungnya, Alicia Navarro adalah anak yang penyayang, cerdas dan bercita-cita menjadi ahli bedah. Ia lahir pada 20 September 2004 dengan rambut dan mata yang berwarna coklat. Sayangnya, ia didiagnosis dengan autisme dan gangguan cemas yang membuatnya sulit untuk berbaur dan bertemu dengan orang asing. Untuk keluar rumah saja dibutuhkan keberanian yang sangat besar. Hal ini tentu saja membuatnya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, terutama sekolahnya. Ia tidak memiliki teman dan sering berpindah sekolah. Walaupun ia lebih suka menyendiri, Alicia sangat pintar dan menyukai bidang elektronik. Hingga pada usia 11 tahun, dia mulai mengembangkan minatnya. Selain itu, Alicia juga menyukai game online dan menemukan dunianya di sana. Disinilah malapetaka itu dimulai. Ia bisa dengan mudah berteman dengan siapa saja. Hiburan favoritnya ini membuat ia kerap begadang dan mengobrol dengan gamer lain, dan tidak pernah terbayangkan olehnya bahwa teman online-nya sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Jessica tidak terlalu memikirkan hobi baru putrinya. Ia merasa aman-aman saja melihat sang anak di kamar bermain secara online, hingga ia menemukan pesan obrolan antara putrinya dengan seorang pria aneh. Pria itu bertanya apakah dia menyukai boneka hewan. Saat Alicia mengiyakan, balasan si pria itu adalah, "Aku bisa menjadi boneka hewanmu." Tentu saja hal ini membuat Jessica khawatir. Ia segera menyita ponsel anaknya untuk memantau dan akhirnya melapor ke polisi. Namun karena secara teknis tidak ada hal yang ilegal terjadi, maka tidak ada tindak lanjutnya. Sementara itu, Alicia baru saja masuk ke sekolah menengah Katolik Borgate di Phoenix. Alicia yang berusia 14 tahun kini telah memiliki beberapa teman. Dulunya ia seorang kutu buku, introvert dan pemalu. Namun sekarang ia berubah. Ia mulai mempercantik diri, bahkan meminta ibunya membelikan riasan wajah. Mulai menggunakan parfum yang dulunya ia tidak suka karena bau yang menyengat. Selera musiknya berubah, lagu-lagu yang ia dengarkan berbeda. Bahkan pakaian yang ia kenakan semakin terbuka. Alicia sering meminta pergi ke mall untuk bertemu beberapa teman laki-laki dari sekolahnya. Jessica senang melihat putrinya keluar rumah dan juga merasa aneh di waktu yang bersamaan. Seorang teman laki-laki dari sekolah mengajak Alicia bergabung ke grup robotik, dan tepat setelahnya, saat dijemput Jessica dari sekolah, Alicia berbicara tentang beberapa teman laki-lakinya yang terlihat cukup bugar. Sejak saat itu ia mulai berolahraga dan fokus pada kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Jessica tentunya senang anaknya mulai berubah dan ia sangat mendukung hal itu. Hingga pada tanggal 13 September 2019, ia mulai mengalami gangguan kecemasan. Untuk mengalihkan pikirannya, ia meminta sang ibu untuk mengajaknya keluar ke pabrik coklat hingga suasana hatinya membaik dan ia bisa tersenyum dan tertawa lepas. 2 hari setelahnya, yaitu 15 September 2019, sekitar jam 1 malam, saat Jessica terbangun dan menunggu suaminya pulang kerja, ia mendengar Alicia sedang berbicara dan tertawa lepas di lantai atas. Ibunya mengambil segelas air dan dengan ceria dan juga cerewetnya, Alicia bertanya kepada ibunya kenapa ia terbangun. Setelah itu, Jessica berniat untuk tidur kembali tanpa menyadari itu adalah kali terakhir ia melihat putrinya. Sekitar pukul 7 pagi, Jessica bangun untuk menyiapkan sarapan, tetapi Alicia belum bangun juga. Jessica memperhatikan pintu belakang rumahnya terbuka, dan ketika dilihat, ia menemukan beberapa kursi yang ditumpuk ke dinding di tepi halaman belakang rumahnya. Saat itu juga ia segera memeriksa kamar Alicia, dan benar saja,
Anaknya telah pergi membawa ransel hitam kecil dengan mengemas parfum, buku komik kesayangannya, dan juga ponsel. Ia meninggalkan sebuah catatan yang berisi, "Saya kabur dan akan kembali. Saya bersumpah dan maafkan saya." Catatan itu ditulisnya dengan tergesa-gesa sebelum ia pergi. Jessica benar-benar ketakutan. Putrinya tidak terbiasa pergi kemanapun sendirian. Dia bahagia di rumah dan tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kabur. Panik dan khawatir, Jessica segera melapor polisi dan meminta mereka bergerak cepat karena putrinya penyandang autisme dan sedang melarikan diri. Alicia dipercaya meninggalkan rumah sendirian karena saat itu sedang turun hujan dan hanya ada sepasang jejak kaki di lumpur yang menjauh dari rumah. Ia menyelinap keluar melalui pintu belakang dan memanjat dua pagar untuk menghindari CCTV tetangga depan rumah mereka. Pagar yang terpantau CCTV sebenarnya tidak dikunci dan memudahkan ia untuk keluar. Tetapi Alicia lebih memilih untuk memanjat, memastikan tidak ada jejak ia keluar dan suara yang ditimbulkan. Jessica yakin putrinya saat pergi mengenakan kaos dengan rok denim dan sepatu kets hitam putih. Bahkan saat perayaan ulang tahunnya ke-15 pada hari Jumat, Alicia belum juga kembali. Jessica terus berusaha mencari anaknya kemana-mana. Hingga suatu pagi, salah satu CCTV tetangga mereka menangkap rekaman sebuah truk putih yang masuk dan keluar dari lingkungan itu, pada waktu yang sama saat Alicia menghilang. Pada 20 September 2019, 5 hari setelah ia meninggalkan rumah, Jessica mendapatkan laporan bahwa Alicia terlihat di Taman La Pradera yang berjarak lebih dari 1 mil dari rumahnya. Jessica segera berlari dan menanyakan kepada orang-orang di sana. Beberapa memang melihat gadis yang tampak seperti Alicia berjalan dengan pria yang jauh lebih tua dengan tato memenuhi seluruh tubuhnya pada pukul 4 sore sehari sebelumnya. Jessica semakin gelisah, ketakutan semakin menghantuinya. Ia yakin salah satu predator online di game yang dimainkan Alicia telah membawa anaknya pergi. And she was not intended to leave for this long. Something is preventing her to come back. Tepat sebelum hilangnya Alicia, Jessica melihat sebuah lubang seukuran bola golf di jendela kamar anaknya. Saat ditanyai, Alicia menuduh seekor burung yang telah membuat lubang itu. Kemudian diselidiki lebih lanjut oleh ayah tirinya dan ternyata lubang itu sengaja dibuat dari dalam. Jessica mulai berasumsi bahwa Alicia menggunakan lubang itu untuk melempar catatan kepada seseorang di luar. Ia yakin orang tersebut yang telah mengajari anaknya berbuat seperti itu. Karena bagaimana mungkin ia bisa melarikan diri tanpa terdeteksi? Mungkin saja orang ini menyarankannya membawa ponsel dan laptop sehingga tidak terlacak oleh polisi. Saat FBI melakukan investigasi, didapati bahwa Alicia memberitahukan beberapa temannya bahwa ia akan melarikan diri. Bahkan teman yang ia temui di mal melaporkan bahwa Alicia pernah mengajak ia untuk ikut kabur. Investigator menemukan pada 4 September, Alicia berkirim pesan dengan teman-teman online-nya di Discord, yaitu aplikasi yang populer di kalangan para gamer. Namun sisi gelap yang diyakini polisi adalah aplikasi ini digunakan para predator untuk memikat mangsanya yang masih anak-anak. Salah satu teman online Alicia adalah pria berusia 20 tahun dari Oregon. Alicia bercerita padanya ia telah menjual Xbox-nya, sedang belajar memainkan gitar dan telah memiliki seorang pacar. Si pria online tahu bahwa Alicia sering mengarang cerita hingga membuat hubungan keduanya kacau. Namun sayangnya petunjuk-petunjuk ini belum bisa membantu melacak keberadaan Alicia. Dan anehnya, baik iPhone maupun laptop Alicia yang dibawa saat pergi terlacak bahwa tidak ada satupun yang digunakan sejak ia menghilang. Terakhir kali ia online adalah pagi sebelum ia menghilang, yaitu pada pukul 3:30 pagi. Jessica percaya bahwa anaknya pergi untuk bertemu teman dan akan kembali nanti. Tapi hari semakin berganti dan sudah memasuki 2 minggu 1 hari sejak kepergian Alicia. Kepolisian Glendale bekerja sama dengan FBI untuk membawa Alicia pulang. Semua iklan telah dipasang di sosial media, diberitakan secara nasional, namun sampai sekarang, tepatnya sudah 2 tahun berlalu, belum ada kabar tentang Alicia. Sang ibu juga tidak tinggal diam. Ia berusaha pagi dan malam,
juga membuka donasi di GoFundMe dan terkumpul lebih dari $12.000 untuk memasang iklan di seluruh Amerika Serikat. Terlihat iklan pencarian Alicia di California, Nevada, Texas, dan juga Meksiko. Ia telah membagikan ceritanya di media sosial dan beberapa stasiun TV untuk saling menguatkan para orang tua yang juga merasakan kehilangan anak. Kini Jessica bekerja dengan Project 25, yaitu sebuah organisasi yang didedikasikan untuk melindungi korban dari perdagangan manusia dan meningkatkan kewaspadaan serta pencegahannya. Itulah kisah dari Alicia yang masih menghilang sampai sekarang. Semoga ia bisa segera ditemukan dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Dari kisah ini ada baiknya kita berhati-hati dalam berselancar di dunia maya, tetap waspada dan turut dalam pengawasan saat anak-anak sedang beraktivitas secara online. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.